Sony. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are all doing good and always happy. Welcome back again with me Sari. Today we are going to study English for grade 6. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. Okay, class. Today we are going to study in Unit 4, from Unit 4 in Stairway book, and the theme for our lesson is, could you give me something? Okay. Okay. Seperti biasanya, we start our lesson by learning the vocabularies, ya. Kosakata kita hari ini yaitu berhubungan dengan quantifier or unit measurement, ya. Quantifier itu adalah satuan dari suatu benda yang biasanya benda itu uncountable atau tidak bisa dihitung, ya. Okay, the first vocabulary is a can of soda. A can of soda, a roll of tissue, a bar of soap, and a spoonful of coffee. Ya, a can of soda, a roll of tissue, a bar of soap, and a spoonful of coffee. Nah, yang berwarna kuning ini adalah quantifiersnya atau satuannya. Karena soda atau minuman atau air tidak bisa dihitung dengan jari, maka kita menggunakan quantifier. Ya, a roll of tissue adalah segulung tisu, a bar of soap adalah sekotak sabun, a spoonful of coffee adalah sesendok penuh kopi. Nah, ini adalah quantifiernya ya, yang berwarna kuning atau satuannya. Oke. Next vocabularies are a slice of bread, a loaf of cake, a box of milk, and a teaspoon of sugar. Ya. A slice of bread adalah seiris roti, a loaf of cake adalah sebongkah ya. Irisannya besar maksudnya. A loaf of cake, and then a box of milk, sekotak susu, and a teaspoon. Kalau tadi spoonful berarti sendok makan, ya. Kalau a teaspoon adalah sendok teh, ya, a teaspoon of sugar. Next vocabularies are a bag of detergent, a bunch of spinach, a tube of toothpaste, and a bottle of ketchup. A bag of detergent, a bunch of spinach, a tube of toothpaste, and a bottle of ketchup. Okay, good. Ya, a bag of detergent adalah sekantong sabun cuci, seikat bayam, kita bilangnya tube ya, satu tube ya, satuannya untuk odol ya. And then a bottle adalah sebotol kecap atau sebotol saus. Oke. Nah, ini ya satuannya, diingat-ingat, a bag, a bunch, a tube, and a bottle. Next vocabularies, a jar of jam, a sachet of shampoo, a packet of cookies,
and a sheet of paper. A jar of jam, a sachet of shampoo, a packet of cookies, and a sheet of paper. Sebotol atau setoples selai, satu saset sampo, satu paket kue, ya, dan satu lembar kertas. Nah, ini ya satuannya: a jar, a sachet, a packet, and a sheet. Oke, kalau tadi sudah belajar satuannya, ini adalah the plural forms, bentuk jamak dari satuan. Nah, jika irisannya ada dua, maka kita sebut two slices of bread. Dua potong atau dua iris roti. Ya, jadi satuannya ditambahkan S di belakangnya karena lebih dari satu jumlahnya. Nah, yang dihitung adalah satuannya ya. Two slices of bread, dua potong roti. Kemudian selanjutnya 3 spoonfuls of sugar. 3 spoonfuls of sugar. 3 sendok penuh gula. Ya, 3 sendok makan penuh gula. Nah, di belakangnya ada tanda S-nya yang menyatakan bahwa ada 3 buah sendok yang penuh. Nah, yang dihitung satuannya karena gula termasuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kita pakai satuan. Selanjutnya yang terakhir adalah 4 boxes of milk. 4 boxes of milk, 4 kotak susu. Ya, jadi satuannya yang dihitung, kotaknya ya. 1, 2, 3, 4 boxes of milk. Jangan lupa di akhir satuannya ya ada tambahan S yang menyatakan jamak atau lebih dari satu. Ya, nanti berlaku dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Misalnya tadi ada a can of soda, satu kaleng soda. Kalau kalengnya ada banyak, misalnya ada 5, berarti 5 cans. Nah, cans-nya tambahin S, 5 cans of soda, 5 kaleng soda. Nah, seperti itu ya. Itu adalah bentuk jamaknya. Nah, setelah tadi pembahasan tentang quantifiers atau satuan ya, hitungan satuan benda. Nah, kita masuk ke simple past tense. Simple past tense ini adalah materi yang pernah kita pelajari di kelas di grade 5 ya. We have studied this in grade 5 ya. Sudah belajar waktu di kelas 5 tentang simple past tense. Kita ulang lagi, di-review lagi, siapa tahu ada yang lupa. Nah, ini keterangannya. We use simple past tense to show the action that happened in a specific time in past. Kita menggunakan kalimat simple past untuk menyatakan atau menyebutkan kegiatan yang terjadi pada suatu waktu di waktu yang lampau. Berarti kejadiannya sudah lewat ya, sudah terjadi. Lalu there are some expression that use as time signal. Ada beberapa kalimat atau ungkapan yang gunanya sebagai keterangan waktu khusus untuk simple past tense, such as seperti yesterday, kemarin, last night, malam yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, this morning, tadi pagi, atau this afternoon, this evening, ya, tadi pagi, tadi siang, tadi malam. Nah, ini adalah bentuk keterangan waktu dari simple past tense. Kalau sudah ada kata yesterday, ada last night, nah ini berarti waktunya sudah lampau atau sudah lewat. Pekerjaan itu sudah dikerjakan. Ya, ini keterangan atau pengertian dari simple past tense. Mudah-mudahan mulai mengingat ya, oh apa itu simple past tense. Ya. Lanjut. Oke.
Dalam simple past tense ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada interrogatif atau question, kalimat tanya. Nah, these are the formulas of positive sentence, negative sentence, and question sentence. Ini adalah bentuk ya atau rumusan ya kata ya pembentuk kata positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Nah, diawali dengan subjeknya ya saya, kamu ya, I, you, they, we, he, she, atau nama orang. Lalu menggunakan kata kerja kedua, kalau kalian masih ingat verb to, ya kata kerja itu sebenarnya terbagi 3, ada yang pertama yang murni, kata kerja murni, lalu verb to and verb 3. Untuk simple past tense kita menggunakan yang kata kerja kedua, lalu ditambah dengan pelengkapnya di belakang. Ini bentuk positif. Kalau bentuk negatif itu subjek, ya diawali dengan subjek, lalu ditambah dengan did not atau didn't. Did not atau didn't boleh disingkat. Lalu kata kerjanya kembali ke kata kerja yang pertama, ya ditambah dengan pelengkap kalimat di belakangnya. Itu negatif. Lalu yang interrogatif atau question, did-nya taruh di depan, geser did-nya ke depan, lalu tambahkan dengan subjek orangnya, I, you, they, we, he, she. Lalu kata kerjanya tetap ke kata kerja yang pertama. Kenapa berubah jadi kata kerja yang pertama? Karena sudah ada did. Ya, ini juga kata kerja, sebutannya kata kerja. Karena sudah ada did, maka kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja bentuk yang pertama. Nah, itu untuk kalimat interrogatif atau interrogative sentence or question sentence. Nah, sekarang kita lihat kata kerja, perubahan dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua. Ini juga sudah pernah dibahas di kelas 5. Kata kerja yang berubah itu ada 2 jenis. Ada yang regular verb, ada yang irregular verb. Regular verb itu hanya menambahkan d or ed, d or ed, d atau ed di belakang kata kerja. Contoh, want menjadi wanted. Ask become asked, need become needed, use become used, boiled become boiled. Jadi hanya menambahkan ed atau d di belakang kata kerjanya. Nah, ini namanya regular verb. Regular verb itu kata kerja beraturan. Yang satunya lagi namanya irregular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan, di mana kata kerjanya akan berubah total dari bentuk pertama atau bentuk kedua. Ada yang berubah tulisannya, ada yang berubah bacaannya. Ya, jadi bisa jadi tulisannya sama tapi bacanya berbeda. Nah, itu masuk ke irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya, go berubah menjadi went, buy become bought, bring become brought, do or does become did, ya did yang ini, and then take become took. Dan masih banyak lagi contoh regular dan irregular verb. Mau lihat lengkapnya, kamu bisa googling, langsung search aja. Misalnya kamu mau cari regular verb ya di Google, kamu ketik regular verb, nanti keluar tuh dari A sampai Z apa saja kata kerja yang termasuk regular. Begitu juga kalau kamu mau nyari yang irregular, tinggal search di Google, itu banyak draft-draft tentang irregular verb. Ya, bisa kamu lihat apa saja kata kerja yang termasuk kata kerja tidak beraturan, yang berubah bentuknya dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua. Oke, ini ya sekilas review tentang past tense, bentuk positif, negatif, dan pertanyaan, serta regular and irregular verb. Oke, now we move to simple past tense sentences. Kita akan ke bentuk kalimat ya tadi ya, positif, negatif, and interrogative. Kita lihat dari kalimat yang pertama, Dora want a can of Coke. Kita rubah ke kalimat positif, simple past tense ya.
Dora wanted a can of Coke. Dora wanted a can of Coke. Apa yang berubah? Kata kerjanya. Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja kedua. Lalu negative sentence. Dora did not want a can of Coke. Dora didn't want a can of Coke. Ya, ada tambahan did not, lalu kata kerjanya kembali ke yang bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada did. Interrogative sentence. Did Dora want a can of Coke? Did-nya taruh di depan. Did Dora want a can of Coke? Apakah Dora mau sekaleng soda? Ya. Lalu kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Ya, ini positif, negatif, and interrogative. Oke. Example 2, contoh yang kedua. Lala buy a box of milk. Lala membeli sekotak susu. Change into positive, simple past tense. Lala bought a box of milk. Lala bought a box of milk. Buy berubah menjadi bought. Berarti ini irregular verb ya, kata kerja tidak beraturan. And then negative sentence. Lala did not buy a box of milk. Lala didn't buy a box of milk. Ada did, kata kerjanya kembali ke yang pertama, tambahkan not. Lala did not. Ini negatif. And then interrogative, put did in front of the sentence. Kembali letakkan did di depan, not-nya dihilangkan. Did Lala buy a box of milk? Apakah Lala membeli sekotak susu? Nah, ini interrogative sentence. Oke, bisa diingat-ingat ya anak-anakku semuanya ya. Perubahan dari dari positif ke negatif dan ke interrogatif ya. Insya Allah kalau kamu pay attention, concentration ya, konsentrasi, benar-benar disimak video pembelajarannya, pasti bisa paham. Oke. Ini adalah pembahasan ketiga di unit keempat, cukup panjang pembahasan kita karena ada 3 pembahasan yang ada di bab 4 ini. Tadi yang pertama adalah quantifiers ya, satuan, and then simple past tense, bentuk past tense, dan terakhir adalah asking for help and offering help, meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Untuk kalimat yang berhubungan dengan meminta bantuan ataupun menawarkan, biasanya pakai can ya atau may. Contohnya, untuk menawarkan bantuan ya, meminta bantuan, asking for help. Can you give me misalnya a bag of detergent please? Bisakah kamu memberikan aku sekantong sabun cuci? Nah, ini meminta pertolongan atau meminta sesuatu. Atau pakai could you give me a can of soda please? Nah ini asking for help. Nah, selanjutnya adalah offering help. Offering help itu adalah menawarkan bantuan. Tetap pakai can atau may ya. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Jawabannya yes please. Nah, terus sebutkan bantuannya mau minta apa. Atau kata yang kedua, may I help you? Sama ya, itu menawarkan bantuan. Sure, tentu saja. Berarti orangnya mau ngebantu. Terus, can I give you a hand? Nah, can I give you a hand itu bukan memberikan tangan ya, tapi memberikan pertolongan. Ya, ini idiom. Ya, can I give you a hand? Ya, ini artinya bisa saya bantu? Nah, jawabannya bisa certainly. Ya, tentu saja. And the last is anything else? Ada yang lain? Ya, misalnya kita sedang dalam percakapan, sedang mengerjakan sesuatu, lalu kamu menanyakan anything else? Ada yang lain yang bisa saya kerjakan? Nah, misalnya ada, bisa jawab sure, yes please, atau kalau nggak ada ya tinggal bilang no thank you. Nah, ini adalah ungkapan yang berhubungan dengan asking for help and offering help.
Oke, seperti biasa setelah ada penjelasan ya, lalu penggunaan kata-kata, kita langsung masuk ke dialog. Dialognya biasanya yang berhubungan dengan materi ya, sudah pasti. Nah, untuk dialog ini kita melatih atau membaca tentang offering ya, offering and asking for help. Nah, ini situasinya in the market, di pasar, there is a seller and mom. Seorang penjual, pedagang, dan seorang ibu yang sedang berbelanja with her little child. Oke, seller, can I help you? Ada yang bisa dibantu? Mom, yes please. Could I have a kilo of chili please? Bolehkah saya membeli sekilo cabai? Seller, alright. Anything else? Ada yang lain? Can I have a bunch of spinach please? Ya, bisa minta seikat bayam? Sure, here you are. What else? Tentu saja, ini bayamnya. Ada yang lain? That's all. Here is the money. Itu saja, ini uangnya. Oke, thank you. You're welcome. Ya, ini situasi yang ada di pasar. Ya, menanyakan kebutuhan. Ya, can I help you? Yes, please. Nah, biasakan untuk meminta bantuan diakhiri dengan kata please di belakangnya, apalagi dengan orang yang lebih tua atau orang yang baru saja kita kenal. Tapi biasanya kalau yang non formal dengan teman dekat, biasanya please-nya boleh dihilangkan karena kita sudah kenal, sudah akrab ya. Tapi kalau dengan orang tua, dengan orang yang baru dikenal, biasanya kita lebih sopan. Tapi Miss, apa boleh kita sama teman sebaya pakai please? Ya boleh banget, justru sangat sopan sekali kalau sama teman kamu yang akrab, kamu tetap menggunakan please, tolong ya. Oke, ini dialog, this is the first dialog. The first dialogue, and then okay, this one the second dialogues between Sam and Mom. Ya, the situation is in the kitchen. Sam, Mom, and Tom. Ya, ada 3 orang ya. Ada Mama, ada Sam, ada Tom. Oke. Mom, can I have a slice of bread, please? Boleh saya minta sepotong roti? Of course. Can you take me a jar of jam over there? Tentu saja, tapi boleh nggak ambilkan setoples selai di sebelah sana? Oke, here you are. Oke, ini dia selainya. Thank you. What do you want for breakfast, Tom? Nah, Mom bertanya kepada si Tom. Tadi kan Sam. Sekarang si Tom yang ditanya. What do you want for breakfast, Tom? I want a plate of omelette, please. Nah, boleh nggak saya minta telur orak-arik? Ya. And then Mom said, alright, but you have to wait for 5 minutes. Tapi kamu nunggu dulu ya 5 menit, karena harus digoreng dulu. It's okay, Mom. Thank you. You're welcome. Nah, tadi ini adalah situasi ya offering and asking for help ya, menawarkan dan meminta bantuan. Situasinya ada di dapur sedang sarapan. Nah, nanti banyak di situasi-situasi yang lain juga bisa ya, bisa di sekolah, bisa di kelas ya. Asking and offering itu adalah ungkapan atau percakapan yang paling sering digunakan ya, meminta bantuan dan memberikan bantuan atau menawarkan bantuan. Oke. Oke, as usual we will going to have a quick exercise. Seperti biasa akan ada latihan sedikit untuk lebih memahami materi kita hari ini. Oke. The first exercise is fill in the blanks with suitable quantifier. Isilah titik-titik di bawah ini dengan satuan yang tepat. Oke, dengan satuan yang sesuai ya dengan bendanya. Number 1. I need bla 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 of tissue. Tissue satuannya apa?
What is the quantifier of a tissue? Okay, the answer is yes, a roll of tissue. Number 2. Okay, try to answer ya. Kalian di rumah juga mencoba untuk menjawab ya, biar lebih paham. My mom bought 3 blah 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 of cake yesterday. My mom bought 3 blah 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 of cake yesterday. Ya, tadi kalau untuk kue ya bisa pakai apa? Bisa macam-macam ya. Tapi ini jawabannya adalah loaves. 3 loaves of cake. Atau bisa juga 3 slices of cake, boleh ya, 3 potong kue. Nah ini kalau yang pakai loaves berarti kuenya itu dalam bentuk bongkahan yang besar, belum dipotong-potong ya. Jadi kita sebutnya loaves. My mom bought 3 loaves of cake yesterday. Ibuku membeli 3 buah kue kemarin. Number 3, can you take me a blah 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 please? I want to brush my teeth. Okay, I want to brush my teeth. Berarti dia butuh apa ini? Yes, a tube of toothpaste. Ya. 1 tube odol. Okay, karena dia mau sikat gigi. Good job. Number 4, she drinks blah 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 of soda, and the answer is yes, easy, a can of soda. Gampang ya. Number 5, I usually drink a small blah 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 for breakfast. Biasanya saya minum apa untuk sarapan ya. And the answer is drink a small box of milk. Sekotak kecil susu untuk sarapan. Number 6, my father drinks a cup of coffee with 2 blah 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 of sugar. Ya, kalau yang berhubungan dengan gula dan kopi berarti pakainya apa? Yes, teaspoons of sugar ya. Biasanya kita pakai sendok teh untuk menyendok gula. Nah, ini adalah quantifiers-nya dan jawabannya sesuai dengan bendanya. Oke, bisa lebih dipahami ya setelah latihan. Good job. Okay, next exercise, change the sentence into past tense. Merubah kalimatnya dalam bentuk lampau, positif, negatif, dan interrogatif. Okay, number 1. My sister go to market yesterday. The positive sentence is my sister went to market yesterday. Go-nya berubah menjadi went. Good job. Negative sentence, my sister did not go to market yesterday. Okay, good job. The last one, interrogative or question. Blah blah blah, my sister go to market yesterday. And the answer is, did my sister go to market yesterday? Okay, did-nya taruh di depan. Okay, good job. Number 2, Miss Anissa cooked nasi tumpeng for my birthday last month. Miss Anissa memasak nasi tumpeng untuk ulang tahunku bulan lalu. And the positive sentence, Miss Nisa blah 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 nasi tumpeng for my birthday last month. And the answer is cooked. Ya, tambahkan ed di belakangnya. Berarti ini adalah regular verb. Negative sentence, Miss Anissa blah 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 cook nasi tumpeng for my birthday last month. Ini karena negatif berarti jawabannya adalah did not or didn't. Boleh. Interrogative sentence blah 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 Miss Anissa cook nasi tumpeng for my birthday last month. Okay, the answer is, did Miss Anissa cook nasi tumpeng for my birthday last month? Oke, apakah Miss Anissa memasak nasi tumpeng untuk ulang tahunku bulan lalu? Nah, did-nya taruh di depan. Diingatkan lagi kata kerjanya, kembali ke kata kerja bentuk yang pertama. Oke. Oke kelas, this is the end of our video. Ini adalah terakhir dari video pembelajaran kita.
seperti biasa, you will have a Google Form assignment. Seperti biasa akan ada penugasan di Google Form yang nilainya akan diambil untuk akumulasi nilai rapot kalian nanti. And then don't forget to submit today, dan juga jangan lupa disubmit ya, supaya Miss Hari juga bisa melihat absensi kalian. Oke, let's close by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.